Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Padmadi Sastra. Kali ini ada yang spesial dalam acara kita. Kita sedang melakukan siaran ulang, siaran langsung, siaran ulang. Ingatnya offline Guri TV, ingatnya. Jadi nanti kita bisa menyaksikan dalam siaran langsung dan siaran tunda begitu. Siaran langsung ini dipancarluaskan di Instagram Rakyat Merdesa dan di YouTube di Pustaka Losari. Dan teman-teman bisa menyaksikan di kedua channel tersebut. Kalau teman-teman tidak bisa menyaksikan acara ini, nanti kita akan tayang offline juga di Buri Umat TV. Makanya biasanya kita secara offline gitu ya. Tetapi kali ini spesial kita melakukan siaran langsung. Karena hari ini juga ada yang spesial, kita kedatangan seorang penulis hebat dan handal dan berbakat dari Losari. Nanti kita akan bareng-bareng membedah sebuah buku berjudul Kisah. Ini bukunya, buku kisah ini dikaryakan oleh Mbak Edelweiss. Ini bacanya apa ya? Edelweiss. Keren. Edit apa? Pakai singkatan. Jadi nanti ingin tahu seperti apa isi dalam buku ini. Nanti kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan lah. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan tentang apa sih yang ada dalam buku ini, ya silakan bisa dikirim di kolom komentar ya. Langsung saja kita panggil pencipta atau karya dari buku berjudul Kisah, Mbak Edelweiss. Di sini terserah sih. Berarti kita ini nggak salaman ya, Mbak ya? Mentaati protokol. Oh iya. Jadi gini aja lah gini. Oke, nanti kita akan berkenalan lebih dalam lagi dan lama dengan Mbak Edelweiss, yaitu tentang apa sih yang ada dalam buku kisah. Nah, dalam acara ini juga berkesempatan kita launching, dalam arti secara nanti mungkin minta doanya dari teman-teman juga kita di akhir acara agar buku ini bisa menjadi buku yang bisa dimiliki oleh banyak kawan-kawan karena referensinya sangat bagus sekali, isinya sangat menarik. Saya sempat membaca 2 hari dan banyak banget sebenarnya yang ingin saya tanyakan juga karena isinya ini sangat menggelitik lah, terutama bagi ini kaum jomblowati ini mesti punya ya Pak ya. Oke, langsung aja mungkin kita akan berkenalan dengan Mbak Edelweiss. Nah, silakan Mbak. Ngomongnya formal apa ya? Ah, biasa aja, santai. Halo, nama aku Edelweiss Sari. Kebetulan aku penulis dari Losari. Aku menciptakan sebuah buku yang berjudul Kisah. Di sana ada banyak hal-hal yang menarik yang perlu kamu baca. Nah, buku kisah ini kan suatu buku yang saya rasa sangat unik itu Mbak. Ketika saya banyak membaca buku, tidak banyak sih, sedikit. Cuman ada hal yang menarik yang menggelitik saya ketika buku ini sebuah novel kah atau sebuah puisi, pertanyaan pertama itu. Itu bukan semacam puisi, bukan juga semacam novel. Jadi kayak sebuah pengalaman-pengalaman aja yang dibungkus secara narasi, udah gitu aja. Berarti ini sebagai pengalaman sendiri atau orang lain gitu Pak? Pengalaman sendiri Apa ada penulisnya? sedikit, tapi yang pasti saya inspirasinya muncul dari saat saya scroll media sosial di Facebook, di mana kebetulan friendlist Facebook saya itu orangnya
bukan sepenuhnya penulis, tapi ada juga yang orang biasa aja. Jadi ada yang bucin, ada yang doyan galau. Aduh, gitu ini kan. bahaya kalau sebenarnya saya sudah tidak bisa mengobrolkan masalah percintaan lagi dengan keadaan bucin-bucinan gitu kan. apalagi memang mungkin yang sekilas ini nanti saya juga pengen tahu apa refleksi dari penulis seperti apa. Kalau refleksi dari saya sendiri, sekilas saya membaca buku kisah ini ya seperti kebanyakan umum orang rasakan. Iya, benar sekali. Ada cinta dengan pasangannya, ada cinta dengan sahabatnya, mungkin seperti itu kan, tergantung persepsinya. Nah, mungkin Mbak Edelweiss bisa menjelaskan terutama pertama dulu, nanti mungkin itu di sesi kedua ya, kita akan membedah secara detail. Nah, latar belakangnya sendiri tadi mungkin sudah dijelaskan, masalah ketika scroll di Facebook dan lain-lain. Selain itu ada lagi nggak ketika memang saya hobi menulis gitu dari dulu sehingga saya harus punya tulisan atau buku gitu? Ada juga Latar belakangnya. selain dari saya cari inspirasi di sosial media itu, saya ngerasa kalau saya itu punya target harus mendapatkan buku. Jadi harus ada lah ya emang satu buku yang saya terbitkan. Kedua, saya emang doyan menulis, cuman ya kadang kalau malasnya datang ya malas aja. Kayak Jadi gitu. jadi emang menulis juga penuh dengan tantangan ya, nggak Iya, sembarang betul. menulis. Nah, untuk dalam buku ini kan saya baca itu terdiri dari kurang lebih lumayan lah, ada 91 lembar ya, dan ini hardcover loh, udah hardcover. Teman-teman nanti mungkin kalau ingin mendapatkan buku ini di akhir acara nanti akan kita cantumkan nomornya di bawah ini nanti diedit ya. Di bawah ini. Kemudian tadi buku ini apa sih keistimewaannya sehingga Mbak Adel harus menulis kemudian harus disebarluaskan ke kawan-kawan yang lain? Oh, keistimewaan karena tujuan dari penulisan buku saya itu pertama melihat dari tadi ya banyaknya friendlistku yang galau, yang kecewa gitu kan. Kemudian saya lihat komentarnya itu, wah ini pada sama semua nih. Jadi kupikir pengalaman mereka sama dan saya itu pengen menciptakan buku yang sama dengan mereka, dimana kalau mereka ngebaca itu pasti mereka ngerasa plong gitu, bebannya agak sedikit ringan. Karena kalau misalnya kita ketemu orang yang sama-sama atau satu frekuensi, pasti kita seneng dong. Ya, Ya, kayak bisa curhat, yang malu-malu curhat juga bisa baca Ya. buku ini jadi nggak galau lagi gitu lah ya. Iya, jadi kayak gitulah, jadi kayak merasa tersampaikan oleh buku ini. Kalau wah iya nih bener dari buku ini kayak begini, jadi di hati itu kayak plong. Ya. Oke, ini kan buku kisah ini untuk plotnya sendiri saya rasa unik, karena tadi Mbak Edelweiss juga bilang bahwa buku ini bukan suatu novel, bukan suatu puisi, tapi adalah sebuah narasi cerita yang memang itu murni dari apa sih keinginan hati Mbak Adel sendiri yang ingin disampaikan gitu, berarti kan. Nah, ketika baca buku ini, makanya teman-teman saya sekilas ini ada seperti isai, ada seperti puisi begitu kan. Emang sengaja begitu alurnya Iya, sengaja. dibikin plot, alur cerita, tetapi dibalut dengan Iya benar. bahasa Iya, sastra, bahasa bahasa sastra. puitis Iya, begitu benar, ya. kayak Nah, gitu. ini yang bikin unik di buku ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman atau kawan-kawan di rumah semua pokoknya wajib beli buku ini. Nanti kalau tidak beli rugi lah pokoknya. Dicetak berapa eksemplar ini? Itu kebetulan penjualannya online ya di Tokopedia, jadi kalau misalnya mau beli Tokopedia langsung nggak apa-apa, kalau mau pre-order juga nggak apa-apa. Oke, nanti pre-order mungkin bisa di Rakyat Merdesa, sama hubungi Mas Jabo sama Mbak Edelweiss sendiri ya. Nanti di akhir acara kita kasih kontaknya di kolom komentar, kita sematkan. Nah, tadi kita balik lagi ke pertanyaan intinya bahwa apa sih isi yang disampaikan dalam kisah ini? Namanya juga sudah kisah kan, berarti ada suatu plot cerita yang menceritakan tentang apa sih. Kalau tadi saya sebagai pembaca yang hanya 2 hari belakangan ini membaca kan, seperti yang tadi saya simpulkan bahwa ini adalah sebuah pertemuan yang
bisa saja berakhir perpisahan gitu, dan itu sangat sakitnya tuh di sini sakitnya. Bukan di sini lagi ya, tapi pusing. Nah ini jelaskan Mbak. Kalau dari isi yang saya ciptakan sendiri, itu kayak semacam sebuah hubungan sebuah pasangan ya. Jadi ada pertemuan, kemudian ada perpisahan, ada konflik, pertemuan, konflik, perjuangan, kemudian perpisahan, habis itu kecewa, dan setelah kecewa kita nggak perlu kecewa lama-lama gitu. Intinya mah jadi Jangan down lah ya. iya, jangan down terlalu dalam banget. Kalau bahasa cintanya apa sih? Frustasi gitu kan. Iya, Nah, frustasi, mungkin galau. galau ya, bahasa gaulnya itu galau. Jadi saya juga semua saya rasa semua teman-teman pasti pernah merasakan yang Ya, namanya semua seperti orang. itu ya. Sehingga mungkin ketika ingin menyelesaikan kegalauannya ataupun curhat kan kadang-kadang kita malu, dan lewat buku ini mungkin bisa termotivasi untuk Iya. hal itu. Nah, di sini kan ada tokoh nih. Berarti cuma ada 2 tokoh ya di sini ya. Iya. Ada 2 tokoh antara si laki-laki dan perempuan itu. Nah, untuk penulisannya sendiri ini diperlukan waktu berapa lama, Mbak? 2 bulan. Dari proses sampai proses penulisan, kemudian proses produksinya sendiri itu. Kalau proses penulis saya ya 2 bulan, kemudian proses penerbitannya itu hanya 1,5 bulan. Dimulai dari bulan? Bulan apa ya? Juli. Oh, berarti ini Mbak karenanya gara-gara pandemi corona menulis ini. Ya, pandemi itu kan Maret ya. Ya, berarti ini karena gabut Iya, nulis, menghasilkan karya. Ini suatu inspiratif untuk teman-teman di rumah. Iya benar, daripada gabut. Ya kan? Jadi kegalauan yang hakiki dengan adanya pandemi bisa menghasilkan sesuatu. Dan buktinya Mbak Edelweiss ini sendiri kan dengan keadaan kita yang sekarang terbatas di luar gitu kan, kita bisa kok ya menghasilkan sebuah karya gitu, minimal kan sebuah tulisan yang keren seperti ini. Dan untuk kawan-kawan sendiri mungkin nanti informasi-informasi tentang gimana sih tata cara penulisan ataupun memproduksi sebuah buku, mungkin suatu saat kita juga akan mengadakan podcast semacam itulah agar teman-teman juga termotivasi bareng-bareng gitu kan. Dan saya juga minta bantuan Mbak Adel sendiri ya untuk banyak-banyak membantu ya seperti acara seperti ini ke yang lain lah, agar teman-teman juga sebenarnya kan banyak juga ya Iya, yang sebenarnya suka banyak, nulis. cuman belum berani buat muncul. Nah itu gimana nih tip dan triknya agar oh saya pede nih berani harus nulis gitu kan. Tadinya Kan nggak hanya modal tulisan aja kan, tetapi kan kadang-kadang saya malu nih dibaca orang gitu. Diari aja kadang-kadang kan tulisannya bagus, tapi kan nah itu gimana? tadinya juga saya orang yang malu-malu buat bikin buku ya, cuman karena teman-teman saya support saya bilang kayak kamu tuh tulisannya bagus, cuman saya malu kalau misalkan dikritik gitu, soalnya saya agak sedikit sensitif orangnya. Terus setelah itu kata teman saya bilang, mendingan kamu beraniin diri deh, kamu pasti bisa, soalnya dari tulisan kamu aja bagus. Dan setelah itu udah lama ya waktu saya SMA, dan setelah itu saya coba beranikan diri buat nulis, dan saya punya niatan atau planning kalau saya harus terbitin buku, karena menurut saya jadi penulis itu kayak yang wah gitu, hebat gitu menurut saya. Jadi apalagi kalau seorang cewek itu bukan hanya cantik doang ya, kalau misalkan ada prestasi itu sesuatu yang benar-benar dibanggakan dari seorang cewek gitu. Nah kalau menurut saya Setuju. Tepuk tangan teman-teman. Nah untuk teman-teman dan saudara-saudara, kawan-kawan ataupun yang lainnya yang ingin bertanya, silakan nanti bisa di kolom komentar, nanti akan dibacakan sama tim kita. Kemudian menulis itu kan pasti ada sosok inspirator nih, siapa tuh? Biar teman-teman juga bisa tahu. sosok inspirasinya aku, saya waktu pertama kali baca buku itu dari novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Soalnya di dalam novel Laskar Pelangi itu banyak banget kata-kata unik yang baru saya kenali, kayak semacam kata-kata ilmiah, sebuah pohon filisium, kemudian dandelion, daffodil dan segala macam, itu bikin saya tertantang buat nulis gitu. Kemudian saya suka novel Andrea Hirata, seringkali saya beli novelnya.
dan selain novel Andrea Hirata saya nggak minat, tapi bukan berarti saya membenci penulis yang lainnya, hanya saja itu tergantung minat Mood, baca mood, saya, ya. mood saya baca gitu loh. Nah sosok inspirasinya itu ya itu Bang Andrea Hirata, kemudian pokoknya tokoh siapapun yang tulisannya bagus saya benar-benar merasa terinspirasi. Oke. Dan kita mulai ya, kita coba membongkar apa sih isi dari buku ini. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Adel beberapa riwayat alasan beliau untuk menulis, kemudian proses lama penulis tetap produksi, dan sekarang bukunya sudah jadi loh. Ini buku ini bisa didapatkan dengan harga 55.000, belum ongkos kirim. Iya. Nanti bisa teman-teman di Tokopedia-nya apa namanya? Tokopedia-nya klik aja ini apa tuh kisah. Oh, berarti searching aja kisah. Ya, search kisah. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin nanti bisa ngubungin juga di Rakyat Merdesa juga nanti akan kita jual juga. Kemudian bisa hubungi juga dengan Saudara Jabo. Nanti pokoknya kita akan sematkan linknya nanti di kolom komentar ya. Ini saya untuk ukuran apa cerita seperti buku kisah ini sangat enak untuk alur dibaca ya Mbak. Soalnya ini fontnya sendiri sangat bagus, masih enak di mata gitu kan. Ini diterbitkan oleh CV Jejak. Kemudian cetakan pertama Juli 2020, ada 90 halaman, ukuran bukunya 14 x 20 cm. Nah, ini kata pengantarnya sendiri ada yang menggelitik nih bagi saya. Makanya itu tadi saya curiga ini ada jangan-jangan curhatan hati penulisnya nih. Nah, ini bisa diceritakan lah ke teman-teman, ini sebenarnya curhatan hati sendiri atau kisah orang lain nih? Perlu dibedah juga dong, ya kan? Nanti biar teman-teman di rumah juga bisa menyaksikan bahwa oh saya fans nih dengan Mbak Edelweiss, harus juga punya buku ini. Tetapi wah saya juga pengen tahu isi kisah ini karena sama dengan kisah saya. Nanti juga mungkin ketika sudah baca buku ini juga bisa curhat langsung sama Mbak Edels gitu ya. Halo. Gimana tuh jadi ceritanya? Itu cerita curhatan hati. Ini langsung bongkar nih kita. Ini Wah. jujur kita tembak ya. Ini curhatan hati sendiri atau gimana nih? Aduh, kebanyakan itu kan. Nah, makanya kan referensi menulis yang paling mudah itu kan Iya, dari pengalaman sendiri. Ya, ini modal dasarnya itu. Untuk Mbak Edelweiss sendiri untuk buku ini, khususnya buku kisah ini, apa sih? Ada rahasia apa di balik kisah ini? Jujur dari hati yang paling dalam. Nah, ini baru pengakuan pertama di sini berarti ya. Sebenarnya buku ini diciptakan dibilang pengalaman sendiri, itu menurut saya itu pengalaman sendiri juga umum ya, karena semua merasakan. Ya gimana ya ngomongnya, pengalaman sendiri bisa juga enggak. Yang penting semua orang itu punya kisah yang sama dan merasa bebannya itu ringan setelah baca buku ini. Udah gitu aja. Wah, ini pertanyaannya sangat molosi lah. Saya juga tahu ini pasti banyak banget pertanyaan. Oke, kita langsung ke daftar isi ya. Jadi ini di daftar isi ini ada beberapa ya seperti daftar isi yang lain, ada beberapa judul, ada kata pengantar, pembuka, prolog. Ini ada beberapa judul yang sangat-sangat menarik seperti prolog temu pisah, kemudian ada pertemuan dan segala kebahagiaan, kemudian ada episode perjuangan, aku dan bosan yang bertamu, dia lebih menarik ketimbang kamu, Wah. mawar yang kau beri sudah mulai mengering, kemudian langsung diberi wejangan kan ya. Oh ya, satu lagi sebenarnya saya nggak pernah ada daftar isi sih. Oh gitu. Iya. Nah ini gimana nih? Ini sangat bagus sekali. Biasanya kan buku itu biasa dipakai daftar isi. Kenapa tidak mau pakai daftar isi? Nah, Apakah saya tuh ada kayak- pandangan lain? Iya, sebenarnya dari konsep buku saya itu saya pengen melahirkan sebuah buku yang unik, di mana nggak ada daftar isi, kemudian sampulnya itu hanya polos saja. Soalnya buku ini didesain sebagai pembaca, kemudian sebagai diary si pembaca juga. Kan di belakangnya ada note itu khusus untuk si pembaca yang itu. Cuman karena
aku terburu-buru dalam menerbitkan. Sebenarnya sih sudah saya kasih keterangan kepada si penerbitnya, sampul putih, kemudian jangan dikasih daftar isi dan segala macam. Terus penerbit ngirim revisian, terus saya cek kok malah ada sampulnya. Kemudian saya merasa kayak ini penerbit itu ada sedikit maksa gitu loh. Terus kata akunya ya udahlah, saya sudahi saja, saya iakan saja semuanya agar semuanya bisa terbit karena saya pengen saya menerbitkan buku gitu. Nanti kapan-kapan kalau pengen bebas sama Rekat Perdesa lah, kerja sama iklan gitu. Oke, kalau yang saya pelajari tadi malam, dalam isi buku ini dibagi 3 bagian kan. Ada kisah tentang pertemuan, kemudian ada perjalanan dari habis pertemuan, dan terakhir ini langsung dramatis yang bikin konflik, sakit jatuh di sini gitu. Sakit jatuh di hati ya. Jadi ini sangat klasik ceritanya, tetapi dibalut dengan cerita yang sangat ringkas. Saya rasa siapapun yang baca buku ini pasti sudah merasakan hal seperti ini, tetapi tidak semua orang bisa move on ataupun bisa. Saya rasa harusnya ketika baca buku ini, teman-teman yang tadinya sakit hati ataupun asa frustasi bisa bangkit ya. Karena di sini ada kebangkitan setelah rasa sakit. Iya, benar banget. Nah di buku ini ada hal yang unik nih. Apa nih? Ini banyak sekali not-not. Ini saya rasa saya curiga 99% ini pasti pengalaman pribadi penulis. Jadi ini teman-teman harus, nah ini sebagai autobiografi kisah satu itu, kedua ini sebagai kisah yang berlatar belakang umum yang pasti semua orang merasakan, tetapi tidak semua orang merasakan pemukulan. Jadi ketika teman-teman di rumah ini takut curhat, ya bisa diam-diam baca buku ini, menjadi bisa tergalaukannya bisa sembuh lah. Nah ada hal menarik di bagian mana? Oh ya ini ada note lagi tuh, ada note lagi kosong yang saya rasa ini perlu ditanyakan karena unik gitu. Kenapa ini ada begitu banyak note ketika ini di bagian terakhir tuh di My Story itu? Nah itu diceritakan. Apa sih kok buku? Ini buku apa note gitu? Apa diary apa ini gitu kan? Sesuai dengan konsep saya sebelumnya yang sudah saya bilang, kalau buku ini didesain sebagai buku bacaan, kemudian sebagai diary si pemilik. Makanya di situ tertera My Story. My Story itu untuk si pemilik buku itu yang beli buku kisah ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa galau dan ngerasa kecewa, kalian bisa nulis semua kegalauan kalian itu di buku kisah ini. Oh ya, saya baru paham karena diceritakan oleh penulisnya. Jadi gini, ini mau dikoreksi nanti ya. Nanti mungkin pandangan saya ke depan setelah baca kisah ini, kemudian nanti ada perasaan atau baper yang kita rasakan, kita juga bisa mengisahkan kisah kita di sini kan gitu kan. Apapun kisah kita yang memang ya, saya rasa ketika semuanya kawan-kawan baca buku ini, ya kayak bilang tadi, semua orang pasti merasakan, dan tentunya setiap orang punya cerita yang berbeda. Dan bagusnya di konsep buku Mbak Edelweiss ini adalah ketika itu tadi, ketika dikasih note, jadi buku ini bukan cuma milik penulis, tetapi milik si pembeli juga ya, si pembeli juga bisa mencurahkan kisahnya di sini. Nah ini mungkin apakah ada teman-teman dari yang ditanya nggak Mas Jabo? Kita tanya Mas Jabo di kolom komentar, ada yang nanya nggak Mas? Nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Nah kalau belum ada, mungkin di sini juga karena kita dalam masa pandemi, jadi ya kita harus jaga jarak. Di studio Buri Ummah TV juga ini hadir beberapa kawan-kawan, ada Mas Dwi dari Wongolosari, kemudian ada Mas Jabo Merdeka Sekolah Mangrove, ada Mas Noy dari Backpacker Cirebon Timur, dan tentunya ada tuan rumah ya Om Jali di
GSM Gerakan Sadar Membaca dan Buri Umat TV, ada Mas Munajat juga dari Sekolah Mangrove, ada Kang Ridwan dari Sekolah Mangrove, dan ini mereka adalah kawan-kawan ataupun bapak-bapak lah kita bilang ya, karena kita masih muda lah, bapak-bapak yang bapak-bapak yang harus kita asah ilmunya juga gitu. Benar, sepertinya kami di sini yang paling muda. Apalagi saya lah pokoknya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang hadir di sini, silakan dari Om Ridwan ataupun Mas Dwi mungkin. Kalau Bisa lebih dekat lagi Om. di sinilah nanti suaranya tak tambah. Kalau enggak enaknya pakai ini aja nih, pakai mic ya. Oh iya ya, kedengeran. Kalau saya melihat sampulnya itu kisah Edelweiss. Sangat menarik karena lepas dari masalah itu pribadi atau apa, imajinasi kita terbawa pada sebuah nama bunga yang sangat sederhana, akan tetapi ia hanya mau tumbuh di tempat yang tinggi. Mungkin itu gambaran dari pribadi seorang penulisnya sendiri. Buku itu sangat sederhana, alur ceritanya pun sederhana, siapapun bisa mencerna dengan bahasa yang betul-betul merakyat. Tetapi di situ menginspirasikan untuk membaca, ayo kita bangkit, selepas kita sakit hati atau bagaimana, kita harus bisa menjadi lebih dewasa, bisa menjadi lebih mengerti bahwa inilah hidup. Ada lika-likunya, ada misalnya seperti di cerita prolog yang pertama, pertemuan yang membahagiakan. Setelah itu setiap orang pasti mengalami hal itu. Lantas nanti di perjalanan hidup ada kisah pahit, ada kisah manis, campur Luka-liku lah ya. satu, dan itu mestinya yang mendewasakan seseorang sehingga dia bisa menjadi lebih dewasa, lebih tinggi lagi. Itu menurut saya dari sampul bukunya saja sudah terlihat. Ya, ini juga kalau nggak salah Edelweiss itu bunga abadi juga ya Om ya? Nah, Sebagai suatu bunga abadi ya. Nah ini untuk teman-teman mungkin agak jelas gak ya suaranya di rumah? Perlu kita ulangi apa nggak usah ya? Mungkin sedikit saya prologkan bahwa Om Ridwan menanyakan bahwa ada yang menarik juga selain isinya, tetapnya itu sampulnya ini sendiri Mbak. Karena ada bunga Edelweiss juga, namanya juga Mbak juga ini nama asli apa inisial? Itu nama asli, sebenarnya cuma disingkat aja. Oh berarti sama saya disingkat sama-sama. PDM pemadam kebakaran. Oke, ini apa namanya tadi sangat menarik dari sisi sampulnya karena memang ada kesan ataupun ada identitas yang sangat luar biasa Edelweiss itu sendiri. Nah Om Ridwan menanyakan mungkin intinya dengan desain dengan sampul seperti ini ada apa sih namanya pesan-pesan apa sih gitu yang penulis ingin sampaikan? Apa ini dari editor? Apakah keinginan dari penulis? Kalau yang apa ya, itu gambarnya apa bukan? Ya pokoknya konsep dari ya Edelweiss sendiri karena mungkin nyambung mungkin dengan buku yang tadi kan Om Ridwan menyambungkan bahwa nama entah itu kebetulan dan kesengajaan nama Edelweiss itu menjadi sebuah simbol inspirasi dari seluruh apa yang terjadi dalam cerita buku ini yang tadinya bertemu bahagia kemudian jatuh kemudian tegar gitu kan seperti bunga Edelweiss yang abadi itu. Nah ini dari sisi penulisan gimana? Apakah ini memang baru ditemukan sekarang sama Kang Ridwan? Baru ditemukan sekarang sama Kang Ridwan. Oh iya, wes tepuk tangan kita mendapat ilmu baru lagi dari Kang Ridwan ya. Soalnya begini, kan sudah saya bilang tadi kalau ada sedikit kesalahan dalam penerbitan pencetakan gitu. Dari sampulnya tadinya kan saya cuma minta pengen sampul putih polos saja dengan tulisan kisah dan tulisan Edelweiss kecil itu. Ini kan tulisan Edelweiss itu kayak sedeng gitu ya, jadi seakan-akan kayak kisahnya aku, padahal sih enggak. Dan judul kisah itu kayak memberitahukan bahwa semua orang itu punya kisah, makanya saya memberi judul pada buku saya kisah gitu. Ya berarti harapan dari penulis sendiri
kisah buku ini ya intinya bisa diisi oleh kisah teman-teman di rumah, dan isi dari ini mungkin hanya sebagai prolog aja ya untuk teman-teman sendiri ya, nanti bisa diisi di rumah. Nah ini ada yang ditanyakan lagi dari Kang Munajat dari Sekolah Mangrove Losari. Dan Kang Munajat kira-kira lebih mendekat aja Kang, lebih mendekat, rada geser 2 meter biar suaranya di sini aja, biar nggak apa-apa, biar nanti lihat aja. Pakai itu bukan itu. Ini biar suaranya juga masuk. Nah iya, nggak ada. Gimana Kang Munajat, ada yang ditanyakan? Kurang lebih saya juga udah pernah baca beberapa waktu kemarin. Sekilas yang saya baca, yang saya baca bahwa intinya dalam buku ini hampir semua remaja ya masih masa-masa bucin-bucinan itu, mereka mengalami hal yang sama yang apa yang dituangkan dalam buku ini. Memang ranahnya itu. Nah, iya. Jadi artinya ketika kita baca buku ini, kita sedang merefleksi diri sendiri gitu ya. Kira-kira seperti Itu mau baper. itu yang makanya tadi juga saya Sama. sempat banyak disinggung sama Kang Dane sama Mbak Eka juga. Sebetulnya ini adalah kisah sendiri ya. Dan saya nggak munafik, hampir semua yang ada di sini pun kayaknya merasakan hal yang Iya, sama. karena dari itu mulai. pengalaman umum. Iya, kisah umum. Nggak, kira-kira yang asli sendiri tuh yang dari Mbak Edelnya tuh. Ini saya masih curiga, jangan-jangan memang pure murni dari Mbak Edel. Wah. Walaupun memang kita juga ada yang merasakan hal yang serupa dengan ada cerita ini. Saya mau indul dengan kira-kira apa sih keluh kesah dari Mbak Edel itu terkait dengan dinamika kehidupan secara real Mbak Adel. Dinamika kehidupan sehari-hari aku apa? Ya terkait dengan kisah ini gitu kan. Bisa ceritanya aku. Ya. maksudnya. Jadi kalau untuk pengalaman pribadi yang ada di buku kisah itu sebenarnya mungkin adalah setengahnya. Iya emang benar. Jadi ya namanya remaja ya, pada saat menjalin hubungan pasti ada konflik, kayak semacam ada tamu yang datang. Tamu di sini tuh kayak pihak ketiga, kemudian ada rasa Bukan tamu bosan. yang lain aja. Bukan. Pihak ketiga yang masuk dalam hubungan, kemudian ada rasa bosan kayak gitu ya. Sebuah kisah yang umum dialami oleh semua remaja, dan saya ini apa sih mengalaminya juga, makanya saya tuangkan dalam tulisan. Ya, artinya kita sedang merefleksi diri sendiri gitu ya. Ketika baca buku ini gitu. Menarik ya, memang sangat menarik. Saya juga semudah ini baru merasakan cinta yang oh iya. Oh iya. Nah ini dari Mas Dwi, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Dwi. Oh, Nanti dulu ya. sana asli gitu. Mas Dwi nanti sedang menyusun. Kalau dari Mas Jabo ada? Ini dari kawan-kawan di rumah ada nggak? Dari kawan di rumah? Volumenya dinaikkan. Belum ada. Volumenya dinaikkan katanya. Wah, volumenya mati. tes. Edel yang harus dinaikkan makanya nggak usah. Oh nggak usah. Oh. Nggak usah bicara juga saya nggak apa-apa ya. Iya, Nah, enak malah. Saya juga masih penasaran ya. Kira-kira apa sih keluh kesah Mbak Edel ketika nulis buku ini? Dari awal penulisan, dari inspirasi sampai ya yang kita saksikan sekarang sudah terbentuk sebuah karya tulis Mbak Edel. Maksudku kayak dikaliku dalam menulis buku ini? Iya. Ini sorry Mbak, rada kenceng lagi. Oh iya. Maksudku dikaliku dalam penulisan Penulisan. buku ini. Dikalikunya ada banyak sih. Ketika inspirasi nggak datang gitu kan, waduh ini saya perlu menuntaskan buku saya nih, tapi inspirasi nggak datang. Kemudian tiba-tiba keinget kisahnya saya sendiri. Akhirnya terbongkar. Ya sedikit lah. Terus kemudian saya scroll Facebook lagi, kemudian lihat hal-hal cewek-cewek sosial media yang kecewa, kemudian ada yang sama, dan alhamdulillah saya kembali nulis lagi. Ya seperti itu, banyak lah. Kemudian kegiatan-kegiatan di rumah gitu kan yang bikin dikaliku nulis jadi terhambat. Seperti itu. Kalau ini gimana? Ada lagi Om dari Abdul? Kalau saya melihatnya buku itu ya buku yang jujur, polos apa adanya. Ya iya benar sekali. itu dan kalau saya itu mungkin agak telat untuk
membaca buku seperti ini. Akan tetapi bagi orang-orang tua yang ingin memahami dan kebetulan punya anak yang beranjak dewasa, tidak ada salahnya Wajib untuk ya. membaca ini. Karena di situ ceritanya anak muda tuh seperti ini. Iya. Dan Ya, nanti ya. dibandingkan dengan kisah hidupnya sendiri nggak beda-beda amat. Tinggal kalau kemudian anaknya sedikit nakal, penanganannya harus seperti ini. Itu merupakan apa ya, bagi orang tua pembelajaran untuk mengenal kembali masa-masa remaja yang sekarang masanya itu ada pada anak-anak. Betul, karena eranya juga berbeda ya Om ya. Iya. Tapi masih dalam satu kisah yang sama antara cinta. Cinta sih. Ini yang masih mencari penelusuran tentang cinta, pengalaman yang sudah sakit hati ataupun yang belum cinta, belum merasa punya menemukan Ditambahin. cinta, Dan bisa ya, ditambahin. Bukan. bisa membaca buku ini karena buku ini ada sebuah pelajaran. Tapi harus ditambahin. Gimana? Bang Daninya nunjuk seperti aku. Wah, ini sakitnya bisa di kepala ini. Aduh. Oke, teman-teman, itu sangat kompleks sekali tadi yang diceritakan sama Mbak Edelweiss ataupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama Kang Ridwan yang munajat. Kemudian nih ada sesuatu hal yang sangat penting mungkin dari buku ini sendiri. Dan tadi kan sudah kita membedah sedikit dari isi dari buku ini lah ya. Karena saya rasa setiap orang yang membaca buku ini ya pasti harus punya cerita dia sendiri, pengalaman pribadi yang pasti punya hal yang sama gitu. Pesan yang ingin disampaikan pesan yang ingin disampaikan untuk pembaca-pembaca di rumah setelah nanti baca buku ini apa? Pesan yang disampaikan sebenarnya pengen harapannya sih semoga yang membaca buku ini jadi bebannya ngerasa ringan, jangan selalu galau terus karena bukan hanya dia seorang yang pergi. Maksudku bukan hanya dia seorang yang hidup di dunia ini, melainkan ada banyak orang. Hanya saja kamu telah menemui dia gitu. Coba perluas relasi, kemudian banyakin bersosialisasi, kemudian banyakin kegiatan positif. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan yang namanya jodoh itu pasti bakalan datang. Jadi buku itu baiknya ada tambahan judul. Ya kayak penerbit juga saya jadinya. Betul, gimana? Tulis kisah Edelweiss, ada tulisan kecil obat sakit hati. Obat puyer gitu. Ini wejangannya kayak motivasi. Ya itu ya, makanya tadi yang saya sebutkan itu ada ini sudah kemudian kita merasakan sakit, kemudian ada wejangan-wejangan ya, wejangan bijak yang memang itu. Jadi buku ini memberikan sebuah pengalaman dan solusinya seperti itu kan. Seperti itu. Nah, dan setiap uniknya di bagian ini ada note itu berapa halaman sih Mbak? Kita coba ya, note itu keren loh. Notnya banyak sekali. 10 halaman kayaknya ada ya. Ada. Nah ini jadi tadi teman-teman tuh kita lihat bagian story. Ini story halaman 61 sampai 88, hampir 10 lah ya, mau hampir 10. Ini ada bagian khusus note di mana setelah nanti teman-teman baca buku ini bisa mempresentasikan pengalaman sendiri. Teman-teman ini keren. Jadi unik. Buku itu Jadi di unik. sini nanti bisa dikasih pengalaman saya sendiri banding gitu. Hal yang menarik dari buku ini dan pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Edelweiss, bahwasanya secara tidak langsung mengajak untuk kawan-kawan ayo nulis. Nah, ya. Ayo tumpahkan segala keresahan, kesudahan, memang bisa pada hal-hal yang positif dan jangan coba-coba keluar dari ranah sesuatu yang dianggap tabu, umum. Pokoknya Banyak intinya ya. jangan takut menulis sesuatu Jangan ya. takut menulis dan jangan lari ke hal-hal yang negatif. Kita ruang kita disediakan di buku itu Betul, betul. untuk mencurahkan kegalauan. Karena saya juga yakin sendiri bahwa setiap orang atau setiap kita tuh bisa menulis. Buktinya kan bikin status di Facebook. Nah, Iya. tinggal Bikin ini status, nih, nulis, Mbak. banyak banget. Biasanya kendala untuk kawan-kawan yang ingin menulis itu memulai kata-kata pertama.
Nah, iya. banyak ide, akan tetapi saat sedang memegang pensil dan ingin mencurahkan itu mentok. Saya mulai dari mana? Nah, kalau pengalaman Mbak Edelweiss, Nanti kita langkah untuk antisipasi seperti itu bagaimana? berarti ke tips dan trik. Oh, tips-tips menulis kayak gitu ya. Tadi kan sudah kita bicarakan juga kan. Nah, ini sekalian kita nyambung karena Om Ridwan sudah mengutarakan. Jadi untuk tips dan trik menulis yang standar dulu itu seperti apa? Sehingga apalagi sekarang kan harusnya teman-teman di rumah produktif dengan masa pandemi di rumah ya, ketika banyak libur, kemudian gabut di rumah, mungkin bisa menulis diary atau apa. Nah, itu hal untuk memulai hal sederhana, tips dan triknya apa itu? Kalau nggak salah ada salah satu pesan ya dari sastrawan, terus menulis menurut saya juga itu ampuh. Yang pertama adalah membaca, kemudian terus menulis, tulis apapun. Ya pokoknya intinya tulis apapun, mau jelek mau bagus enggaknya. Kalau misalnya kita terus-terusan latih, insya Allah kita bakalan bisa menemukan kata-kata pertama yang bakalan lancar nantinya atau bagus nantinya di ending kayak gitu. Berarti emang harus butuh keberanian Iya, juga ya. keberanian Keberanian juga. Karena bukan hal yang sederhana, kayaknya tinggal pegang, tapi biasanya takut tuh. Gimana ini? Ya, ya. Takut tidak bisa merangkai kata-katanya kemudian, sehingga langkah awalnya itu mentok oleh rasa pesimisnya sendiri. Kalau tadi sekilas baca ya, karena saya belum tamat juga membaca buku ini. Nah, seperti yang saya bilang di awal, makanya saya tanya, ini buku puisi apa novel gitu kan? Tetapi kan bahasanya sangat sastrawi sekali gitu. Emang Mbak Adel ini suka sekali dengan puisi atau gimana? Iya, saya suka dengan puisi. Akhirnya mungkin menggabungkan puisi itu dengan pengalaman pribadi. Iya. Dimana kan kalau puisi biasanya kan ada sajak gitu Iya. kan. Kalau ini kan lebih ke bebas seperti itu kan. Yang terakhir Mas dari saya. Gimana? Iya. Jadi dari serangkaian kisah yang ada di buku ini, kira-kira penulis tuh mau goalnya mau apa nih untuk membaca nih? Atau apakah nanti ini ada serial baru dari kelanjutan kisah ini? Apakah sudah mentok isinya dan kira-kira mau bawa kemana nih? Ketika penulis mau menyampaikan kisah ini, mau menyampaikan apa kepada pembaca dan kemudian harus bagaimana sebagai kita membaca? Ya, mau goalnya tuh mau kemana dari buku ini? Goal saya menulis buku kisah ini pertama dari si pembaca agar merasa plong dari beban persehariannya. Intinya pembaca itu ngena aja lah sama tulisan saya gitu, sama-sama ngerasain, jadi enak gitu video saya ini. Kalau misalkan ini ada lanjutannya apa enggak, saya rasa nggak ada ya. Saya nggak ada lanjutan untuk melanjutkan kisah ini karena kisah ini karena umum. Kalau misalkan dilanjutkan ya lama juga, soalnya itu aja sih, kayak misalkan perjuangan, pertemuan, kisah, konflik dan segalanya. Ini hanya sekelumit menceritakan pengalaman dari beberapa orang-orang yang sama aja yang kemudian dibentuk dalam buku kisah ini. Ya, artinya gini, Apa? Gimana? ini kan masih kisah ya percintaan gitu ya. Ini kan belum sampai merambah ke yang lebih serius. Ada kira-kira pengen nulis ke sana nih? Berarti membuat bikin tulisan kisah Tulisan cerita lain. judul lain. Ya artinya secara tidak langsung ini nyambung dengan buku ini nih. Dan nanti kisahnya sampai kedua insan ini dalam satu pelaminan dan ini masih seperti itu. Nah, mungkin apa sih hubungan lebih tinggi lagi ya dari pertemuan, Karena kan percintaan, cinta kan bukan hanya akhirnya kan perkawinan itu ending kan. itu Ya. kan nggak harus pisah, ada yang bahagia, ada yang Kayaknya nunggu Mbak Edelweiss kawin dulu nih. Oh. Ya kan? enggak, ini kan kisah-kisah yang Ya gimana kita mau menulis dengan kita belum merasakan nih? Ya, mungkin. ya mungkin untuk next ya, Nah, ya. Kalau nextnya gimana ya? Belum terpikirkan sih kalau untuk buku yang lain. Soalnya saya lagi serius memikirkan hal-hal percintaan dulu. Nggak pengen nulis yang soal Enggak, percintaan enggak. dulu guys.
Saya pengen lebih ke umum aja, cuma lebih ke sastra. Iya, sangat sangat unik. Nah, di bagian akhir halaman 89 ini ada satu quote bagus nih. Fokus dan makar, apa mekar nih? Mekar. Oh, dikira fokus dan makar. ada tulisan fokus dan mekarlah dengan indah. Wah, ini sangat keren nih. Nah, ini bisa dijelaskan nih. Jadi intinya setelah kalian ngerasa kecewa, kalian ngerasa terpuruk, kalian perlu fokus sama tujuan kalian. Kemudian kalian harus buktikan kalau kalian itu bisa mencapai tujuan kalian itu artinya mekar gitu loh. Kalian itu bahagia dengan ya, biarkan pengalaman yang terpuruk itu menjadi pelajaran buat kalian agar kalian itu bisa menjadi pribadi yang dewasa. Intinya setiap kali ada perpisahan yang membuat terluka dalam hubungan percintaan, kalian perlu introspeksi diri juga. Barangkali semuanya itu kan karena semuanya itu ada alasan. Barangkali dari diri kalian ada salah atau segala macam. Kalian perlu introspeksi, jangan hanya menyudutkan satu orang saja. Jadi seperti itu. Biasanya tepuk tangan. Biasanya cowok Iya, pasti Pak. salah gitu. Wah, ini membela cowok, hidup cowok. Iya, soalnya kadang kalau misalkan wah nggak bener nih, saya nggak kayak gini. Kadang ada cowok yang berkomentar, saya nggak kayak gitu kok. Terus ada juga cewek yang berkomentar semua cowok itu sama kayak gitu. Makanya saya di sini hanya seperti pihak netral saja. Kalau cewek juga pasti ada salahnya, cowok juga pasti ada alasannya. Sepakat. Ya, bener. Tadinya Mas Jabo mau bikin buku. Apa itu? Itu apa? Cowok pasti semuanya salah. Wah. Oke, teman-teman, tadi sudah banyak panjang lebar kita bicara dengan Mbak Edelweiss. Kemudian nanti mungkin teman-teman yang mau kontak kreatornya bisa ngubungin akun kita juga kan. Nanti yang bisa yang mau dapatkan bukunya bisa didapatkan dengan harga 55.000 belum ongkos kirim. Nanti bisa didapatkan di Rakyat Merdesa, juga di Tokopedia ya. Tokopedia bisa search aja kisah. Kemudian bisa juga di Mas Jabo Merdeka. Nanti kita akan sematkan link-linknya. Kemudian atau ada teman-teman lagi yang ingin bertanya, saya kasih waktu satu pertanyaan lagi. Apa dari Om Jali, apa Mas Dwi ada yang mau ditanyakan? Mas Dwi mau bertanya nih. Mbak, Iya, pasti. Om Jali, ada yang mau ditanyakan Om? Gampang. Om Jali sih sudah katam, jadi beliau cukup dengan nanti mengisi diary. Oke, mungkin itu aja yang kita bisa bicarakan kali ini. Nanti teman-teman mungkin yang ingin sekali lagi mendapatkan buku ini bisa didapatkan di akun Rakyat Merdesa, kemudian di tadi Tokopedia juga ada, kemudian offline juga ataupun online bisa hubungin Mas Jabo Merdeka ataupun penulisnya sendiri. Nah, untuk akun sosial medianya Mbak bisa disebutkan? Akun sosial media saya, akun Facebook namanya Flo. Cari aja Flo. Fly. Flo. F. Vivo ya. Pakai V apa? Bukan, V. bukan. V. F. Nggak bisa ngomong F dia, Nggak nggak bisa ngomong F. Sudah terjawab apa sih? Nggak bisa ngomong F. Searching aja namanya Flo. Ulangi lagi. Ayolah kita bikin flyernya promo bukunya itu. Ulangi lagi. Ya, jadi akun sosial media saya Facebook namanya Flo, kemudian Instagram namanya Edelweiss Hari. Oke, jadi teman-teman bisa ngubungin langsung si penulis. Kemudian sekali lagi bisa ngubungin kita di Rakyat Merdesa dan bisa di Pustaka Losari di Mas Jabo. Mungkin boleh. Mungkin nanti terakhir kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Edelweiss. Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Silakan, Mbak. Untuk kalian yang hobi menulis, kalian hanya cukup berani buat menunjukkan tulisan kalian agar kalian bisa berkembang kemudian mekar. Udah gitu aja. Makasih juga untuk kawan-kawan kayak Pustaka Losari, kemudian gerakan Sadar Membaca. Gerakan Sadar Membaca, kemudian Mangrove dan kawan-kawan di sini karena sudah mendukung saya sepenuhnya. Saya benar-benar terima kasih. Semoga
kalian tetap melanjutkan kegiatan positif yang seperti ini, dan semoga penulis-penulis Losari bisa bermunculan dan Losari menjadi sebuah kota atau desa sih. Planet. Pokoknya Bangsa. hebat dengan banyak sekali penulis sastrawan yang menarik. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Dewi sudah hadir di hadapan kita semua. Nanti suatu saat kita bisa bincang-bincang lagi ya. Ya, boleh. Nanti kalau saya udah khatam, kita panggil lagi deh. Ya. Udah kan. Saya juga punya Gimana, ada project bareng Bang Jabo. Kalau saya kolaborasi dengan Bang Jabo. Gak tahu nih Bang Jabo serius sih. Mudah-mudahan jangan judul yang semua lelaki itu pasti serba salah. Enggak. Nantikan aja ya. Oke tuh nantikan teman-teman berarti untuk catatan selanjutnya. Oke, begitu saja. Nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.